Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel yang membahas tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips serta trik komputer. Jadi pada sore hari ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang cara membuat absen secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu adalah merupakan aplikasi wajib yang harus teman-teman guru atau teman-teman operator kuasai ya. Minimal teman-teman mampu menguasai dasar-dasar penggunaan dari Microsoft Excel. Nah, pada tutorial hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat absen siswa secara otomatis hanya menggunakan Microsoft Excel. Jadi ketika nantinya absen yang kita buat di Microsoft Excel itu jadi, maka teman-teman dengan mudah akan mampu mendeteksi berapa jumlah kehadiran siswanya dalam satu bulan dan siapa-siapa siswa yang izin, alfa, atau tidak hadir dalam satu hari. Nah, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, teman-teman mampu merakit atau membuat sendiri absen yang secara otomatis teman-teman mampu gunakan sebagai salah satu administrasi di sekolah teman-teman. Oke teman-teman, kalau begitu kita lanjut ke tutorialnya tentang cara membuat absen secara otomatis hanya menggunakan Microsoft Excel. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan teman-teman adalah lembar kerja Microsoft Excel. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Teman-teman bisa juga menggunakan Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 maupun Microsoft Excel 2016 hingga Microsoft Excel 2019. Namun di sini saya tetap setia menggunakan Microsoft Excel 2013 teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu lembar kerja Microsoft Excel 2013. Nah, di sini sudah kita akan diarahkan ke blank workbook ya teman-teman ya. Di sini kita sudah masuk di lembar kerja dari Microsoft Excel 2013. Nah, di sini kita akan membuat sebuah absen ya. Kita akan membuat sebuah absen hanya menggunakan Microsoft Excel teman-teman ya. Hanya menggunakan Microsoft Excel, teman-teman dapat membuat absen secara otomatis. Nah, sekarang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buat tabelnya dulu teman-teman ya. Kita buat tabelnya dulu. Caranya kita blok lembar kerja Excel, misalnya dari rank B2 atau kolom B2 kita blok saja sampai di P13 ya, anggaplah sampai di P12. Nah, kita lepas, kemudian setelah itu kita klik menu insert ya. Jadi teman-teman silahkan klik menu insert. Nah, ketika sudah mengklik menu insert, maka kita perhatikan ada 3 menu di sini, ada pivot table, recommended pivot table, dan table. Teman-teman langsung saja klik table atau teman-teman tekan Ctrl T pada keyboard ya. Nah, secara otomatis tampilannya seperti ini, akan muncul create table ya teman-teman ya, akan muncul create table seperti yang ada di layar komputer saya. Jadi teman-teman ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman langsung saja klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini di bagian atasnya ini sudah ada kolom 1 sampai kolom 15. Nah, sekarang kita edit sedikit teman-teman ya. Untuk bagian kepalanya kita edit. Nah, sekarang teman-teman blok lagi yang berwarna biru tua ya. Ini yang ada tulisan kolomnya. Teman-teman langsung saja blok terlebih dahulu. Kemudian teman-teman arahkan mouse-nya ke menu desing ya. Di sini ada menu desing. Kemudian ke menu view. Nah, sampailah kita di menu formula ya. Di sini seperti ini teman-teman ya. Di sini banyak sekali menu yang teman-teman bisa pergunakan ya. Dan teman-teman bisa pergunakan. Nah, di sini kita akan mencoba menghilangkan headernya ya teman-teman ya. Kita akan mencoba menghilangkan header dari header dari Microsoft Excel ini atau tabel yang sudah kita buat ya teman-teman ya.
kita cari dulu menunya di sini, review, kemudian view, kemudian di sini ada apa namanya teman-teman ya, di sini ada design, home, insert ya. Setelah itu kita ke page layout ya, page layout, kemudian kita masuk di formula ya teman-teman ya, kita masuk di formula. Nah sekarang kita akan mencoba menghilangkan ini tulisan kolom ini, kita akan hilangkan teman-teman ya. Jadi caranya menghilangkan, teman-teman langsung saja blok mulai dari B2 sampai P2, kemudian kita cari di menu data. Nah sesampainya kita di menu data teman-teman ini arahkan mouse-nya di menu filter atau fitur filter. Di sini ada tulisan filter, teman-teman klik satu kali, maka secara otomatis headernya ini akan hilang. Nah sekarang kita coba edit. Untuk kolom 1 ini kita hapus dan kita beri tulisan nama ya. Sedangkan untuk kolom 2 sampai kolom 15 kita akan kita akan berikan untuk tanggalnya teman-teman, yang bisa tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Nah di sini seperti ini. Nah sekarang kita tinggal drag saja, kita klik angka 1 di sini teman-teman ya, kita klik angka 1, kemudian tarik dengan cara klik kiri, kemudian tarik hingga ke kolom 15 seperti ini. Nah maka hasilnya akan berubah menjadi angka berurutan mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 14. Nah sekarang kita akan coba tambahkan hingga 31, karena tanggal untuk di bulan Agustus itu ada 31 hari teman-teman ya. Nah di sini kita perhatikan P14 ya. P14 di sini ada di bawahnya, ini ada tanda yang agak hitam. Coba diklik satu kali, ini seperti ini, klik satu kali di P14 ya, klik, kemudian arahkan mouse-nya ke P14. Nah kalau sudah tampil seperti ini, kita drag lagi ke kanan ya, kita drag saja ya, tarik seperti ini teman-teman ya ke kanan, sehingga totalnya akan berubah menjadi 31. Sekarang kita lepas, ini masih ada satu ya, masih ada satu teman-teman ya. Nah sekarang sudah 31. Nah sekarang kita akan memperbesar tingginya ya. Kita untuk memperbesar tingginya ini teman-teman saja blok dari A4 sampai berapa ya, A14 kalau tidak salah ya teman-teman, blok, kemudian klik kanan. Nah setelah diklik kanan, teman-teman sisa klik row height ya. Di sini kita bisa ganti 30 ya teman-teman ya, kemudian klik OK. Nah ini jumlahnya sudah berubah. Nah setelah itu kita coba berikan garis ya, kita coba berikan garis untuk absennya ya, belangko absennya seperti ini. Kita blok dulu mulai dari ya, kita perkecil dengan cara ya masukkan sedikit ke sini ya, tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah mulai menarik tabelnya ya. Nah sekarang kita kita coba berikan garis teman-teman ya. Caranya kita blok seperti ini, kemudian ke menu home ya. Setelah itu ke sini ada fontnya ya, line art ya, kita berikan saja line art seperti ini. Kita garis supaya teman-teman ya, menarik. Jadi kita berikan line art ya, ini supaya supaya tabelnya menarik ya. Kita langsung drag saja supaya langsung jadi tak dua ya teman-teman ya. Ini kita bisa garis. Nah ini kita garis manual ya teman-teman ya, kita garis manual supaya sejajar atau seimbang. Ini hasilnya seperti ini, sorry ada kesalahan sedikit.
ya, silakan tarik ya, masuk, tarik lagi, masuk, tarik lagi, masuk teman-teman ya. Nah, ini kita tarik ke bawah saja, ini langsung jadi. Nah, sampai seterusnya teman-teman kita buat garis line artnya dulu untuk pembuatan absen secara otomatis di Microsoft Excel. Jadi kita buat line art menggunakan atau masuk di menu home teman-teman ya. Bagi teman-teman sahabat Microsoft Excel yang ingin belajar membuat absen online, absen secara otomatis di Microsoft Excel, silahkan tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, ini sudah hampir jadi line artnya teman-teman ya. Oke, kita garis terus ya. Oke, tambah lagi garisnya. Ya, garis lagi. Ini sudah jadi. Nah, sekarang line artnya sudah jadi. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal berikan kolom di bagian atas ya. Kita tinggal berikan kolom di bagian atas. Caranya silakan blok dari B2 sampai AG2 ya, blok secara seimbang di sini. Kemudian klik masuk di menu home, kemudian teman-teman klik merge. Nah, setelah itu teman-teman bisa ubah warnanya dengan masuk lagi di menu home. Di sini ada fill color ya, teman-teman bisa klik. Silakan tentukan warna yang teman-teman kehendaki ya, misalnya warna kuning. Di sini setelah itu kita bisa menulis, kita tulis bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020. Nah, setelah kita perbesar teman-teman ya, kita blok, kemudian kita ganti fontnya ya, ini kita perbesar. Oke ya, sekarang absen untuk bulan Agustus 2020 sudah jadi. Sekarang kita sisa tulis nama ya teman-teman ya, kita sisa menulis namanya. Misal di sini Andi ya, misalnya Andi, Lala misalnya, Tony, Bagas, Rasya, kemudian Abel, kemudian Abil. Kita tulis nama siswa, ini sekedar contoh saja, Tama, Danang, dan Rama ya. Ini sudah jadi nama siswa saya. Sekarang kita ketengahkan, kemudian angkat ke atas, kemudian perbesar juga sedikit. Oke, saya rasa sudah cukup seperti ini. Nah, sekarang nama siswa sudah jadi. Sekarang kita tinggal memberikan keterangan di bawah. Misalnya di sini, arahkan mouse teman-teman di B17. Sekarang kita akan memberikan keterangan, misalnya izin ya, izin, kita tulis izin ya teman-teman, ketik izin ya, kemudian ya izin, kemudian di sini sakit, teman-teman lagi tulis alfa ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita berikan warna, misalnya di sini izin berarti I, kemudian sakit berarti S, kemudian alfa berarti A, keterangannya ya teman-teman ya. Kemudian kita coba perbesar sedikit ya. Ya, kemudian kita tengahkan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Perbesar lagi ya. Nah, di sini ada keterangannya. Izin berarti keterangannya adalah I, sakit berarti keterangannya adalah S, dan alfa berarti keterangannya adalah A. Nah, sekarang kita akan berikan warna. Untuk izin kita berikan warna. Teman-teman langsung klik menu home, kemudian pilih lagi fill color. Untuk izin itu kita berikan warna sesuai selera teman-teman ya. Misalnya untuk izin kita berikan hijau, kemudian kita blok lagi menu atau sakit, keterangan sakit. Teman-teman bisa berikan warna, misalnya warna apa ya? Ini warna ungu. Kemudian untuk alfa ini kita berikan warna merah saja teman-teman ya. Ya, nah sekarang sudah jadi. Nah, sekarang kita akan apa namanya ya teman-teman ya, membuatkan last totalnya ya. Sekarang arahkan mouse di dalam kursornya, kemudian klik menu desing. Di sini kita akan memberikan last column ya, atau total row. Klik
Nah, sekarang total row-nya sudah muncul ini ya. Kita lepas lagi. Untuk memberikan total row itu, kita sisa klik arahkan mouse di dalam tabel yang kita sudah buat. Kemudian teman-teman masuk di menu desing ya di sini. Setelah itu kita klik total row. Nah, ini total row-nya sudah jadi. Nah, sekarang untuk total row ini kita warnai saja teman-teman ya. Nah, ya, kita warnai saja. Kemudian kita berikan warna yang lain. Ya, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman kita tambah lagi satu kolomnya. Bagaimana cara menambah kolom secara otomatis di create table di Excel? Teman-teman sisa arahkan di menu atau di kolom AG15 ini ya teman-teman ya, menu AG15 ini ada last kolomnya. Kemudian drag lagi ya, drag satu kali, maka akan bertambah kolomnya teman-teman ya. Kita sisa hapus, kemudian kita tulis total di situ ya. Ini artinya subtotal secara keseluruhan ya, ya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba berikan line art seperti yang sempat kita buat tadi ya. Line artnya kita berikan line art di sini ya. Ya, oke. Nah, sekarang line artnya sudah jadi. Ya, di sini kita sisa berikan warna aja teman-teman ya. Oke, nih totalnya sudah jadi. Kemudian kita bisa warnai teman-teman ya, kita bisa warnai sesuai dengan warna yang sempat kita pilih tadi ya. Di sini kita blok saja B, kita ganti hurufnya ya supaya kentara ya, warna merah. Nah, sekarang untuk tabelnya ini sudah jadi teman-teman ya. Untuk tabelnya ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal memasukkan rumusnya saja teman-teman ya, sehingga akan terjadilah atau akan membentuk atau akan membuat secara otomatis absen siswa secara otomatis dengan mudah hanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang ini tabelnya sudah jadi. Sekarang langkah berikutnya adalah kita sisa berikan keterangan, misalnya dari tanggal 1 ya teman-teman ya, tanggal 1 misalnya untuk hadir kita seperti ini modelnya ya. Untuk hadir sekarang kita sisa drag saja semua ke sini ya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah lagi, maka akan jadi ya. Nah, sekarang semua kolomnya ini sudah terisi teman-teman ya, sudah terisi. Posisinya ini adalah hadir semua, jadi Andi sampai Rama ini hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan membuat pilihan atau tabel pilihan atau kriteria yang akan dipilih guru saat mengabsen siswa. Caranya kita blok secara keseluruhan mulai dari sel C5, kita blok sampai AG14. Kemudian teman-teman masuk di menu data. Nah, sesampainya teman-teman di menu data, silakan teman-teman klik data validation. Nah, kemudian pilih data validation. Nah, akan muncul seperti ini. Di data validation itu ada setting, input message, dan error alert. Nah, sekarang teman-teman klik allow, kemudian pilih list. Nah, setelah itu teman-teman isikan V, kemudian I, S, A berarti alpha ya. Keterangan ini V ini berarti hadir, I ini berarti izin, S ini berarti sakit, dan A ini adalah alpha. Sekarang klik OK. Nah, sekarang kita klik di kolom C5. Di sini sudah ada pilihannya teman-teman ya. Oke, saya perbesar sedikit. Di sini sudah ada pilihannya ya. Di sini sudah ada pilihannya. Nih, izin, sakit ya, hadir, berarti hadir ya, hadir, kemudian izin, kemudian sakit, dan kemudian alfa. Oke, nah sesudahnya atau sesudah dari sini kita perkecil lagi sedikit tabelnya. Nah, karena di sini kita akan berikan warna teman-teman ya. Kita akan berikan warna, misalnya jika alfa itu akan berubah menjadi warna merah, berarti A itu akan berwarna merah. Ya, seperti itu. Kalau hadir dia akan berwarna kuning misalnya.
kemudian izin dia berwarna merah misalnya, atau sakit dia berwarna hijau. Nah, kita akan memberikan warna, tujuannya adalah supaya akan tertanda bahwa siswa ini alfa, siswa ini sakit, atau siswa ini izin dengan bantuan warna yang kita buat tadi secara otomatis di Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya teman-teman ya? Bagaimana caranya? Kita sisa blok saja. Oke, kita sisa blok saja seperti ini. Kemudian kita arahkan mouse kita ke home, menu home. Nah, setelah itu teman-teman klik conditional formatting. Nah, setelah sampai di conditional formatting, teman-teman ini klik highlight cell rules ya. Teman-teman klik highlight cell rules. Setelah itu teman-teman pilih text that contains. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman sisa berikan keterangan sesuai atau berikan warna sesuai dengan keterangan yang teman-teman kehendaki. Misalnya, kalau dia hadir, berarti dia akan membentuk warna seperti ini. Ya, berarti dia hadir seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita blok lagi. Ya, kita blok lagi. Jika kita blok lagi, kemudian kita masuk lagi di menu conditional formatting teman-teman ya. Setelah itu kita klik lagi, pilih lagi text that contains ya. Kita pilih lagi text that contains. Setelah itu teman-teman silakan ubah lagi. Misalnya sakit itu teman-teman berikan warna, misalnya kita pilih custom format ya. Kita pilih custom format, kita klik OK. Setelah itu teman-teman pilih fill. Nah, kalau sakit silakan teman-teman tentukan warna yang mana yang teman-teman hendaki. Misalnya sakit, maka dia akan berwarna seperti ini, dia berwarna biru misalnya ya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman sisa uji coba. Misalnya kita di sini kita pilih S, maka dia akan berwarna biru teman-teman ya. Dia akan berwarna biru ya. Kita blok lagi dulu, kemudian teksnya kita ketengahkan, kita tambah sedikit besarnya ya seperti ini. Nah, sekarang kita ubah lagi, kita blok lagi secara keseluruhan, kemudian lakukan hal yang sama teman-teman ya. Masuk di conditional formatting, kemudian highlight cell rules, kemudian pilih text that contains. Setelah itu teman-teman pilih lagi misalnya izin itu teman-teman pilih custom format ya. Kemudian teman-teman sisa berikan misalnya kuning ya, berarti posisinya dia izin. Sekarang kita uji, kita pilih I, maka dia akan berwarna kuning. Mantap ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita blok lagi, kemudian teman-teman masuk lagi kembali ke conditional formatting. Caranya sama, kemudian tekan text that contains. Setelah itu pilih A, tulis A, kemudian masuk ke custom format. Nah, teman-teman pilih merah karena dia alpha ya teman-teman ya. Kemudian kita klik A. Secara otomatis kita coba pilih di sini posisinya seperti ini, A, berarti dia merah ya. Berarti posisinya merah teman-teman ya. Ini sudah otomatis. Ini sudah otomatis ya teman-teman ya. Jadi absennya sudah hampir jadi ya menurut saya, karena ini sudah otomatis. Jadi sisa kita masukkan rumus kontif ya. Kita masukkan rumus kontif supaya nanti mampu menghitung secara otomatis jumlah kehadiran siswa. Jadi untuk menghitung jumlah kehadiran siswa kita menggunakan rumus kontif ya. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita perbesar sedikit ini, yang totalnya ke sini kita perbesar sedikit, kemudian kita klik di AH5. Kemudian kita sama dengan, sekarang kita akan memasukkan rumus ya teman-teman ya. Kita akan masukkan rumus di sini ya. Sekarang kita ketikkan kontif. Nah, setelah itu teman-teman silakan blok ya C5 sampai AG14 ya. Langsung di blok saja teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung blok saja, kemudian berikan rumus seperti ini, kemudian tekan enter ya. Sorry, ada kesalahan sedikit ya. Ini kita kembalikan lagi ke hadiran semuanya. Kita kembalikan dulu ke hadir semua. Sorry, tujuannya supaya dapat terhitung ya, karena kita ingin menghitung ya. Sekarang kita masukkan lagi, kita berikan rumus lagi teman-teman di AH5.
kita tekan, kita perbesar sedikit dulu ya, seperti ini mungkin ya, sudah cukup besar ya. Sekarang di sini kita sama dengan, kemudian kita ketikkan kontif, kemudian sesudah itu kita blok C5 sampai AG5. Setelah itu kita lepas, kemudian titik koma, kemudian koma, tanda petik 2, kemudian V, tanda petik lagi. Kenapa kita V? Karena kita ingin menghitung jumlah kehadiran dalam satu baris mulai dari C5 sampai AG5. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Maka akan tampil seperti ini. Ya. Maka akan tampil seperti ini. Ini jumlah harinya. Jumlah kehadiran anggaplah 31 ya teman-teman ya. Anggaplah 31. Ini sudah 31 kehadiran ya. Nah, sekarang kita ketengahkan ya. Nah, misalkan di sini teman-teman ya, misalkan di sini ya. Misalkan di sini apa namanya? Misalkan di sini kita ubah sedikit ya, kita ubah. Misalnya di sini kita tulis sama dengan alfa, berarti dia kan berwarna merah, maka posisinya tabel ini untuk keterangan alfa berarti tanggal 19 atas nama Andi ini alfa satu kali, kemudian kita tulis lagi di tanggal 2 misalnya Andi izin sakit, kemudian di tanggal 26 anggaplah Andi kemudian izin lagi, maka secara otomatis di kolom Andi atas nama Andi ini akan berubah total kehadirannya. Andi sudah sakit 1 hari, kemudian alfa 1 kali, dan izin 1 kali, maka secara otomatis total kehadiran Andi itu adalah 28 hari saja. Nah, menurut saya ini adalah salah satu cara membuat absen secara otomatis hanya menggunakan Microsoft Excel teman-teman ya. Jadi jika seandainya ini bermanfaat, silakan teman share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa dukung channel saya agar setiap hari saya bisa memberikan tutorial-tutorial pendidikan kepada teman-teman guru atau operator di seluruh Nusantara. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Sekarang kita akan membuatkan rumus khusus agar kita juga mampu mengetahui berapa jumlah kehadiran, berapa jumlah izin, berapa jumlah sakit, dan berapa jumlah alfa dari siswa yang ada di absen. Nah, bagaimana caranya? Kita arahkan di sini ya, di kolom yang di bawah tadi di keterangan ya teman-teman ya. Di keterangan ini kita coba berikan, misalnya kita berikan rumus ya. Kita buatkan tabel saja dulu ya teman-teman ya. Kita buatkan tabel ya seperti ini. Nah, setelah itu sama dengan di sini kita bisa berikan sama dengan rumus ya. Kemudian kita ketikkan lagi kontif ya teman-teman ya. Kita ketikkan lagi kontif, setelah itu kita blok lagi mulai dari C4 sampai AG13. Setelah itu titik koma, tanda petik titik koma, kemudian setelah itu kita tekan atau kita klik C17 yaitu izin ya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul angka 1 di sini. Kita perbesar sedikit teman-teman ya. Kita perbesar sedikit, kemudian kita ketengahkan. Nah, di sini izin ini dari seluruh siswa, izin ini jumlahnya 1, berarti dari berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi secara total jumlah keseluruhan siswa itu adalah 10, dan total izin dari 10 siswa itu ada 1. Kemudian kita tinggal drag saya ke bawah, kemudian sakit ada 1. Misalnya di sini kita rubah teman-teman ya. Tony ternyata sakit ya. Tony ternyata sakit. Kemudian Bagas juga sakit. Sedangkan tanggal 13 Abel alfa ya, Abel izin. Kemudian pada tanggal 3 Danang alfa. Nah, sekarang kita tekan. Nah, secara otomatis ini akan terjadi penghitungan data secara cepat atau penghitungan data secara otomatis di Microsoft Excel. Di sini jumlah izin dari 10 siswa itu ada 2.
ada dua atas nama siapa ya, Abel dengan atas nama Tama. Sedangkan yang sakit ini ada 3 siswa, yaitu jumlah total sakitnya ini adalah ada 3 atas nama Andi, Tony, dan Bagas. Sedangkan untuk Alfa ternyata ada 2 siswa yang Alfa, yaitu atas nama Danang dengan atas nama Andi, masing-masing di tanggal 3 dan masing-masing di tanggal 9. Nah, secara total keseluruhannya di sini untuk Andi itu apa namanya ya? Untuk Andi itu hanya memiliki total kehadiran 28 hari saja. Nah, ini sudah otomatis teman-teman. Ini sudah otomatis. Jadi menurut saya ini adalah salah satu cara untuk membuat absen secara otomatis. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita coba sum ya, kita coba sum ya. Ya, ternyata jumlah kehadirannya itu adalah berapa ya, 303. Dari 10 siswa ini total kehadiran itu adalah 303. Nah, sekarang kita sisa tarik saja ini sampai di sini ya. Setelah itu kita berikan rumus untuk menghitung total kehadiran pada tanggal 1. Nah, ini belum selesai ya teman-teman, masih belum selesai. Kita akan tetap mengidentifikasi berapa jumlah kehadiran per harinya dan berapa jumlah alfa per harinya. Misalnya di sini tanggal 1 kita ingin menghitung berapa siswa yang hadir pada tanggal 1. Nah, makanya di sini kita hapus, kemudian ya kita hapus dulu semua ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan berikan rumus sama dengan ya countif ya. Kita ini pilih langsung, tidak ada rumusnya pilihannya ternyata ya. Kita pilih masukkan countif ya, countif. Nah, sekarang kita blok saya seperti ini ke bawah. Nah, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita berikan tanda seperti ini. Nah, kemudian balas kurung, tekan enter. Nah, maka akan hadir 10. Nah, ini sudah 10, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka total siswa yang hadir di sini adalah 10. Nah, misalnya Rasya kita berikan di tanggal 1, ternyata Rasya atas nama siswa Rasya ini sakit, maka di warna biru, maka total siswa yang hadir itu pada tanggal 1 itu adalah 9. Nah, supaya terhitung semua, kita sisa drag saja ke sana, arah kamus kita drag, maka selesai. Nah, untuk tanggal 13 jumlah kehadiran siswa itu cuma 9 siswa yang hadir karena ada 1 siswa yang izin. Nah, ini cepat sekali ya teman-teman ya. Ini cepat sekali kita bisa mengabsen secara otomatis, dan kita dengan mudah atau dengan cepat akan mengetahui siswa mana yang sakit, siswa mana yang hadir, dan siswa mana yang izin. Dan total kehadiran kita bisa langsung hitung, total kehadiran dalam 1 hari kita bisa ketahui, dan total izin sakit alfa secara keseluruhan juga kita bisa ketahui. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya tentang cara membuat absen secara otomatis hanya menggunakan Microsoft Excel dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan jika seandainya bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Abil Mewah agar setiap hari saya bisa mengupload video tutorial, tips, dan trik komputer untuk kalian semua. Oke, saya akhiri dengan ucapan, atau saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.